terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan
sempurna, rancanganmu damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hatiku, kehadiranmu Tuhan, hati kehadiranmu Tuhan, hatiku, kehadiranmu Tuhan, hatiku, kehadiranmu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang sempurna, penyertaan yang sempurna dalam hidup kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkaulah yang kami perlu sepanjang tahun ini, ya, sepanjang hari-hari kami Tuhan. Engkaulah yang kami perlu Tuhan, penyertaan-Mu dalam hidup kami Bapa. Bentuk hati kami, bentuk setiap pikiran kami Tuhan, sehingga itu menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami perlu Engkau, kami perlu penyertaan-Mu Tuhan, kami perlu hadirat-Mu Bapa. Tidak ada lagi yang kami perlukan selain Engkau Tuhan. Kami memerlukan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami rindu Tuhan untuk setiap mesbah doa yang kami adakan setiap Sabtu pagi ini Tuhan. Berkenan di hadapan-Mu, itu berkenan di hadapan-Mu Bapa. Inilah persembahan kami, ucapan syukur kami Tuhan, korban syukur kami untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh besar setiap kebaikan Tuhan di dalam tempat kami bekerja. Sungguh besar penyertaan-Mu Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang bekerja di Kementerian Perindustrian Tuhan. Jangan membuat sampai kami terlena Tuhan. Ajar setiap anak-anak-Mu di Kementerian Perindustrian semakin dekat padamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di awal tahun ini kami rindu Tuhan untuk semakin mengenal kebenaran firman Tuhan, untuk semakin mengenal setiap kehendak-kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Untuk kami tidak berjalan sesuai dengan pertimbangan kami masing-masing Tuhan, tapi kami berjalan sesuai dengan pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan membaca firman Tuhan. Urapi setiap kami masing-masing Tuhan. Urapi setiap kami, pikiran kami, jiwa kami, roh kami Tuhan. Biar kami boleh menangkap apa yang Kau mau sampaikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, nyatalah kuasa-Mu, besarlah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita yang boleh hadir pagi hari ini. Sebelum kita berdoa, ada yang mau kita baca dulu satu ayat firman Tuhan yang akan kita baca dari Roma. Oke, terlihat ya. Ya, dari Roma 11, terlihat ya. Bu Erika dan Bu Adolfina. Roma 11 ini yang mau kita baca di sini ada di sebentar. Oke, ada di Roma 11 ayat 25.
ya, 25 sampai 36. Penyelamatan Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka. Apakah aku menghapuskan dosa mereka? Mengenai Injil mereka adalah seteru. Allah oleh karena kamu, tetapi mengenal pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilan. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan telah kamu peroleh, mereka juga akan peroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Selanjutnya, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Lagu yang tadi kita nyanyikan itu ada di ayat 33 ini ya. Jadi betapa sungguh kekayaan, hikmat, dan pengetahuan itu sungguh benar-benar tidak terselidiki. Jadi kalau tadi kita lihat lirik lagunya, jalan Tuhan tak terselami oleh setiap hati kami. Bahwa sungguh keputusan-keputusan Tuhan tuh memang tidak bisa diselidiki atau diselami oleh hati dan pikiran kita. Karena memang dialah Tuhan yang eh, memang kita tidak bisa menjadi penasihatnya. Kadang kita berpikir Tuhan, kita mau berdoa, Tuhan bila kita sampaikan kepada Tuhan seakan-akan kita sebagai penasihat Tuhan gitu. Seakan-akan kita lebih tahu rancangan yang terbaik bagi kita ataupun keluarga kita ataupun permasalahan pergumulan kita. Dan Tuhan juga tidak perlu kita beri sesuatu sehingga Tuhan harus menggantikan apa yang sudah kita berikan. Karena di ayat 36 ini disampaikan sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang saya dapat dari ayat firman Tuhan ini, karena ada berita juga ya di grup, di WhatsApp grup kita, di WhatsApp grup Pinrokris, ada beberapa berita yang berita duka, kemudian ada kondisi yang lagi sakit di awal tahun yang mungkin kita pikir di awal tahun ini oleh beberapa teman kita mungkin mengalami satu hal pergumulan yang sangat berat ya di awal tahun ini. Bukan satu hal yang mungkin di awal tahun banyak orang merasakan sukacita, euforia tahun baru gitu ya. Tapi ada beberapa bagian juga dari rekan-rekan kita yang mengalami duka atau mengalami satu ujian berat gitu ya. Saya dengar juga ada beberapa teman yang mungkin sedang mengalami ujian, tapi ujian tapi belum lulus ya, ada ujian S2, ada ujian untuk PNS ataupun P3K yang belum lulus gitu. Satu ujian yang berat yang dihadapi, satu bagian ujian dalam kehidupan kita yang memang harus dijalani gitu. Saya berpikir di awal tahun baru ini kita tuh sepaket, kita mendapatkan sepaket
berkat Tuhan, ujian Tuhan, penyertaan Tuhan, mungkin ada suka, ada duka, dan kita kaget gitu. Dan kita percaya bahwa Tuhan memberikan kita tuh rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan mungkin yang dialami oleh Bu Adolfina saat ini juga ada keluarga yang berduka. Padahal ini belum saja 1 minggu pertama dari tahun baru, gitu. Tapi banyak atau ada beberapa yang mengalami pergumulan sejak awal tahun. Jadi berpikir apakah tahun yang dilalui ini akan bisa dihadapi sampai selesai. Tapi kita sebagai orang percaya, kita tahu bahwa Tuhan memang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Apapun masalah pergumulan kita, sebenarnya Tuhan rindu untuk kita dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ini yang memang saya dapatkan dalam perenungan saya untuk pagi hari ini. Saya juga percaya Bu Adolfina ataupun Bu Erika ada yang didapatkan. Kita bisa sharing dulu sebelum kita nanti masuk dalam doa. Silakan Bu Adolfina jika ada yang mau di-sharingkan, Bu Adolfina. Ya, terima kasih Bu Sirma. Sebenarnya mau dibilang berduka cita, tapi enggak ya, karena kita tetap ada sukacita, bersyukur karena Opung ini udah 2 tahun dirawat di rumah aja, makanya dari dari hidung di sendok ya gitu. Jadi pernah kami dari tim Doa More datang dari Nias, kami mampir di sini, kami doa pelepasan gitu. Dan kami doakan waktu itu ada respon, padahal dia kan sudah tidak bisa respon, dia respon. Dan barulah terjawab doa kami pada tanggal 29 Desember Opung meninggal, dipanggil Tuhan. Dan banyak hal juga yang saya alami di Makassar tentang rumah orang tua saya yang berkasnya sangat lengkap. Tapi ya begitulah, karena dunia tidak senang dengan kita ya. Padahal yang di sebelah itu yang dipinjamin itu orang kita juga, orang sekampung gitu, karena dikasihani sama bapak, diberikan, dan dia merasa dia sudah dikasih, diopor gitu katanya. Ternyata itu suratnya tidak benar, karena ada surat bapak saya bahwa bapak saya nggak pernah ngopor. Tapi ya begitu, karena dia orang dinas pertanahan. Jadi mereka ditopang gitu, dibelah. Jadi biarlah, akhirnya saya dalam perjamuan saya dapat ayat bahwa di 1 Korintus berapa itu? 2 ayat 3 bahwa segala perkara yang di dunia kita lebih utamakan perkara yang di surga. Jadi akhirnya saya balik aja ke Jakarta. Saya bilang, udahlah, saya serahkan sama Tuhan apa yang terbaik. Saya yakin dan percaya pasti yang terbaik Tuhan berikan. Terima kasih Bu Sirma. Amin. Terima kasih Bu Adolfina untuk sharingnya. Puji Tuhan yang sudah ada pengertian yang memang kita tahu. Tadi sudah didoakan juga, yang kita percaya bahwa yang terbaik dalam rencana Tuhan dalam. Iya. Terima kasih Bu Adolfina. Halo Bu Erika. Halo. Mana Bu? Mbak Firma. Firmanya bagus tuh di ayat, mungkin aku ada 3 ayat dari bawah itu ya. 3 ayat. Nah, tadi Roma ya. Roma 11 itu ada 3 ayat yang di itu. Nah, di sini 3 ayat itu ayat 34, 5, dan 36. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya?
Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kita lihat bahwa Tuhan itu, terutama 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini sangat luar biasa ya. Kita juga harus sadar ya, kalau hidup ini aja bukan punya kita. Kalau kita masih bernafas itu karena nafas hidup dia belum ambil dari kita. Semua yang ada, semua ciptaan Dia. Kita juga ciptaan Dia. Kalau kita mau sadar ini, ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita ini apa sih? Kita ini debu tanah. Tadi saya sempat baca juga di Mazmur ya, Mazmur 25 ini ada yang mengingatkan kita supaya tetap berpegang pada Dia. Nah tadi kalau kita mau lihat kita debu tanah ini, kita ciptaan Dia dan segala-gala ini punya Dia. Kita ini hanya apa ya? Ya kita harus menyadari kita bukan apa-apa ditiup dan hilang, nggak ada arti apa-apa. Nah kita lihat lagi ayat, mungkin ada ayat yang Tuhan gerakin untuk harus dikatakan bahwa Tuhan mohon ampun dan perlindungannya. Jadi kita tidak bisa tersalami pikiran Tuhan. Terus kita kadang berdoa nih kita ngatur-ngatur Tuhan. Kita kalau doa apa yang kita mau kita sampaikan ke Tuhan, kita puas. Tuhan nggak dengar semua doa yang kita naikkan, tetapi doa yang Dia tahu bahwa oh doa ini baik dan Dia mau, Dia lakukan. Ini kita baca ya, mungkin ada beberapa saya baca saja ya. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhanku, angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Semua orang yang menantikan engkau akan mendapat. Semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran dan ajarlah aku. Sebab Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Mungkin 5 ayat aja ya yang kita bahas. Dalam arti gini, kita tahu bahwa tadi debu tanah kita. Terus semua itu ciptaan Tuhan. Orang bumi aja ini dipisahin air, terus muncul tanah, dan tanah disatukan jadi bumi. Air di bawah. Dan Tuhan ciptakan semua itu. Bahkan selesai dia ciptakan, dia ingat bahwa oh, aku ciptakan manusia yang serupa segambar dengan kita. Diciptakanlah Adam dan Hawa. Tapi karena daging ini selalu tergoda oleh iblis. Dan iblis tahu kelemahan. Nah ini ya masalahnya ada iblis, ada kuasa Allah dan ada setan. Jadi kita tahu bahwa kita nih di tengah-tengah antara manusia, ada roh yang benar itu, tetapi ada daging yang lemah yang diganggu-ganggu oleh iblis. Nah kita tahu bahwa mungkin kita semua dengan kasus tadi Mbak Sirma katakan bahwa ada yang menderita, ada yang sukacita, ada yang dengan pergumulan berat, bahkan Bu Adolfina juga mengalami pergumulan dengan semua yang dia hadapi. Bukan itu saja, mungkin saya, mungkin Mbak Sirma, semua dengan persoalan hidup kita. Tetapi Tuhan pada pagi hari ini Tuhan ajarkan kepada kita
doa mohon ampun dan perlindungan. Karena kita selalu berbuat dosa, kita harus minta ampun dan kita minta perlindungan. Kita tanamkan ayat ini, kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Jadi jiwa kita angkat kepada Tuhan, kita serahkan karena ini milik Dia bukan milik kita, supaya Tuhan tuntun kita. Allahku kepadamu aku percaya. Kita percaya kepada Allah, udah jangan mikir lain lagi, kalau percaya ya percaya gitu. Janganlah kiranya aku mendapat malu, dan aku rasa kita nggak bakalan dapat malu. Ada kesulitan orang mau mempermalukan, Tuhan melindungi, menghalang-halangi, sehingga kita janganlah kiranya aku mendapat malu, jangan musuhku beria-ria atas aku. Jadi tidak akan mendapat malu dan musuh beria. Asal, tapi pakai asal nih, asal kita jaga hati dan pikiran kita dan tidak ada celah untuk iblis ganggu kita. Dalam arti tidak ada celah kita berbuat dosa sehingga merupakan celah buat iblis masuk. Coba kita jaga pikiran kita jaga hati kita jaga bicara, kita jaga segala kelakuan kita. Nah, kita ingat bahwa yang tidak bisa kita kendalikan pikiran, hati. Kalau kita ngomong bisa kita tahan-tahan, tetapi pikiran tahu-tahu kemana gitu. Tapi yang satu kita minta perlindungan daripada Tuhan. Kepadamu ku angkat jiwaku. Jadi jiwa kita kalau memang melekat kepada Tuhan, maka semua terarah tertuju hanya kepadamu. Kepadamu aku percaya. Ya sudah, kalau udah percaya dan lakukan itu yang terbaik. Jangan kiranya mendapat malu, musuh-musuhku jangan beria atas aku. Semua orang menanti engkau tidak akan mendapat malu. Dan kita tahu bahwa firman itu ya dan amin. Tetapi satu, beritahukanlah jalanmu kepadaku, tunjukkanlah kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran dan ajarkan aku. Kita lihat bahwa kalau kita mau hidup benar-benar di hadapan Tuhan, maka kita pagi-pagi angkat jiwa kita karena jiwa ini milik Tuhan. Bahkan tubuh kita juga milik Tuhan. Semua yang ada milik Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Inilah aku. Bentuklah aku, bersihkan aku, kuduskan aku, sehingga aku melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan mau. Kadang kita berdoa ini kayaknya kita punya Tuhan yang baik. Tuhan yang sangat-sangat peduli akan kita. Kita minta puas-puasin, tapi Tuhan katakan, bukan doa itu jangan memuaskan hawa nafsu. Apa yang kita pikir kita minta semua. Tuhan katakan mintalah maka akan memberi. Ketuk maka pintu akan dibuka. Cari maka akan mendapatkan. Betul, Tuhan sudah buka jalan itu. Tetapi apa yang tidak baik yang kita minta kepada Tuhan, tentu Tuhan lebih tahu. Tuhan bilang, jangan anakku. Kalau aku memberikan kamu kaya, mungkin kamu tidak ada di hadiratmu. Kalau aku memberikan engkau sesuatu, mungkin engkau kasih muka yang cantik, tentu engkau akan ke sana karena orang melihat wajahmu cantik dan semua wah begitu. Jadi semua ini memuji-muji. Nah, terus nama Tuhan dikemanakan. Terus kita tinggi hati. Tuhan tidak memberikan itu kepada kita. Saya kemarin ngobrol sama teman saya katakan bahwa ada orang yang cantik sekali. Dan pasti semua orang suka berbicara, suka melihat. Tetapi apa? Kalau kita mau melihat wajahnya cantik, penampilannya cantik, tetapi apa yang ada? Ada sesuatu yang di dalam hidup ini ada keseimbangan. Jadi ada sesuatu yang mungkin akan lebih kurang. Mungkin dia tidak ramah, mungkin dia sombong, dan mungkin bicaranya juga tidak enak. Orang dekat kepada dia juga tidak enak. Mungkin karena semua ini ada keseimbangan. Kita ini dilengkapi dengan sesuatu yang kelebihan tetapi ada kekurangan. Dan hidup itulah kekurangan kita minta untuk Tuhan menutupi
Kelebihan kita minta untuk Tuhan jaga sehingga kita tidak tinggi hati. Karena apapun yang ada pada kita semua asal daripadamu. Kita baca yang tadi 36 itu bahwa bagi dia kemuliaan selama-lamanya. Jadi kalau kita tidak heran ya pada pergantian tahun 2023 itu. Mungkin iblis giat untuk membunuh banyak orang sehingga target untuk yang mati banyak, yang ikut dia banyak. Dan memasuki tahun yang baru ini juga kalau kita tidak kuat, iblis juga punya rancangan. Tetapi satu tadi firman tadi itu, ingat kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Jadi kita ingat jiwa kita angkat. Kepada Tuhan kita percaya, iman kepercayaan yang sungguh. Kepada Tuhan kita sadar bahwa kita debu tanah. Kepada Tuhan kita sadar kita tidak bisa kalau Tuhan tidak menolong kita. Kita tidak mampu. Dan Tuhan di depan kita. Jadi komit bahwa 2024 ini. Tadi saya melihat bahwa apakah masih ada ibadah. Hari Sabtu ini saya buka. Sudah ada Mbak Sirma. Saya hubungi karena lagi Zoom sehingga tidak bisa diangkat. Dan saya lihat udah saya bersihkan ikan dulu. Terus saya dengar bicara. Kita bersyukur. Mesbah doa ini akan Tuhan yang memberkati. Apapun kita bentuk yang baik buat Tuhan. Nanti Tuhan sendiri yang bekerja. Karena hidup ini, hati ini Tuhan punya. Pikiran ini Tuhan punya. Tugas kita serahkan jiwa kita. Kita percaya dan kita melakukan hal yang terbaik buat Tuhan, maka hidup kita Tuhan akan pelihara, Tuhan akan berkati, bahkan akan berlipat ganda berkat-berkat Tuhan, dan anak-anak kita berhasil, kita semua sehat. Kita tahu bahwa hidup ini banyak penyakit aneh yang di sana sini timbul, tetapi satu yang kita lihat, kita orang percaya lihat kepada Tuhan. Kita sakit malam ini, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan mengangkat sakit itu. Besok kita bangun dengan sehat dan kita memuji Tuhan. Kita serahkan jiwa dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Biar Tuhan isi hidup kita, Tuhan berkati kita. Banyak yang kurang dalam hidup kita, biarlah Tuhan itu sendiri menolong kita dengan cara Tuhan. Karena tidak ada yang dapat menolong kita. Kita sedih, kita menangis, tidak ada yang dapat. Kita datang ke hadirat Tuhan, kita berdoa, kita serahkan kehidupan, kita serahkan jiwa kepercayaan kita. Maka Tuhan sendiri yang akan turun tangan untuk menolong hidup kita. Jadi dalam hidup ini jangan khawatir. Kalau Bu Adolfina dengan segala permasalahan, tetap tenang. Tenang untuk bisa berdoa, tenang untuk serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Karena kita tidak mampu dengan kekuasaan, dengan duit, dengan segala yang kita punya, tidak bisa menolong kita. Tetapi kalau kita bawa beban ini, Tuhan, saya tidak sanggup, saya serahkan hidup ini, saya serahkan permasalahan ini ke dalam tangan Tuhan. Maka puji Tuhan, kalau orang Islamnya insya Allah Tuhan sendiri akan turun tangan untuk menolong hidup kita. Jadi memasuki 2024 ini, Tuhan berjalan di depan kita. Ingat satu hal, serahkan jiwamu kepada Tuhan dan percaya. Maka dia akan bertindak. Jadi kalau kita kacau, jangan, kita harus Tuhan bilang tenangkan dirimu dan berdoa. Jadi satu, apapun yang ada pada hidup kita, apapun kelebihan, apapun kekurangan, serahkan semua kepada Tuhan. Kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih Bu Erika, Bu Adolfina untuk pagi hari ini. Kita percaya semua kita dibentuk oleh Tuhan untuk menghadapi hari-hari kita yang kita tidak tahu di depan apa yang akan kita alami, tapi kita mau percaya, kita percaya untuk setiap pernyataan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita dalam kondisi yang baik, tapi mungkin Tuhan taruh di dalam hati kita untuk rekan-rekan kita yang kita doakan, yang memang kondisinya sedang tidak baik, kondisi yang memang sedang dalam pergumulan berat.
Mari kita mau siapkan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, Allah yang kami sembah, kami sapa di dalam anak-Mu Yesus. Allah yang kami agungkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di pagi ini ya Tuhan, kami boleh bersekutu, kami boleh sharing ya Tuhan tentang firman-Mu. Biar firman-Mu senantiasa menguatkan kami ya Tuhan, dan kami semakin disegarkan. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu ya, dan amin. Bapak, terima kasih Bapak untuk kesempatan yang kami diberikan. Kami boleh mendoakan Bapak Menteri ya Bapak yang saat ini menjabat ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau senantiasa pakai beliau ya Tuhan di dalam memimpin kementerian ini ya Bapak. Biar roh-Mu yang kudus senantiasa menyertai Bapak Menteri ya Bapak eh, di dalam jabatannya ya Tuhan, ya selalu takut angkat Engkau ya Tuhan, dan terima kasih juga ya Tuhan di dalam kepemimpinannya ia peduli terhadap kami ya Tuhan, khususnya waktu perayaan akan Natal ya Tuhan, ya boleh terus juga bersukacita ya Tuhan untuk menyambut kedatangan-Mu Bapa. Kami juga tak lupa mendoakan ya Tuhan anak-anak-Mu ya Tuhan yang akan dilantik ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau berkati biar Roh-Mu yang kudus, Engkau menjamah mereka ya Bapa, sehingga di dalam menjabat ya Tuhan, nama-Mu yang diutamakan ya Tuhan, dan mereka selalu melihat akan kebaikan-Mu ya Tuhan, dan firman-Mu senantiasa mereka nyatakan di dalam kehidupannya ya Bapa, sehingga para anak-anak-Mu yang akan dilantik ya Tuhan boleh menjadi terang ya Bapa, dan boleh bangkit senantiasa ya Tuhan di dalam kehidupannya ya Tuhan, memberi pencerahan bagi yang lain ya Tuhan, bersinar untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami tak lupa senantiasa ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menjamah kami ya Tuhan, urapi kami semua ya Bapa, anak-anak-Mu di kementerian ya Tuhan, baik dari pusat sampai ke daerah ya Tuhan. Biarlah nama-Mu tetap kami permuliakan ya Tuhan, dan biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa menyertai kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau menyatakan ya Tuhan, anak-anak-Mu selalu mendapat kemenangan daripada-Mu ya Tuhan, dan Engkau tidak pernah akan mempermalukan kami, asal saja kami taat dan setia kepada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Itulah kerinduan kami ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa menyertai kami ya Tuhan, sehingga kami dimanapun kami berada ya Bapa, kami boleh menjadi terang-Mu, dan kami selalu bersinar untuk sesama kami ya Bapa. Bangkitkanlah kami ya Tuhan, dan tadinya kami tidak berani ya Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu, biarlah kami senantiasa boleh diurapi, dan biarlah Roh-Mu yang kudus menyertai kami, sehingga kami anak-anak-Mu yang ada di kementerian, khususnya para pejabat-pejabat ya Tuhan, anak-anak-Mu yang dipercayakan ya Bapak, boleh menjadi terang-Mu dan selalu bersinar di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami yakin dan percaya Engkau senantiasa menyertai kami, urapi kami dan menjamah kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Saya juga mau berdoa bagi pengurus Bindokes Kementerian yang kami percaya Tuhan untuk semua yang boleh terlibat di dalam kepengurusan ini. Kami meminta di dalam nama-Mu Tuhan, satuan hati di antara kami, mulai dari Bapak Ketua Bindokes kami Tuhan, Bapak Adi, dan hamba-Mu di sini sebagai koordinator Bindokes Tuhan, dan ada wakil Patia, ada sekretaris Tiur, bendahara, ada Lisbeth Tuhan, seluruh koordinator ibadah, ada Intan, koordinator pemerhati, di sini ada Dora juga Tuhan, dan Alex, dan ada koordinator bagian dokumentasi, ada Olive, dan seluruh koordinator unit Tuhan, koordinator perlengkapan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, persatukan kami Tuhan dalam
gerakan yang sama, ada kerinduan di dalam hati kami untuk memberikan yang terbaik di dalam satu wadah yang telah Engkau percayakan di Kementerian Perindustrian Tuhan. Kami mau belajar untuk tidak berlalu begitu saja hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun ketika berganti, kami menjadi kepengurusan yang sama dengan sebelumnya Tuhan. Tapi kami mau berdoa, kiranya Engkau mengurapi dari pemimpin kami, Pak Adi, dan kami semua yang terlibat di dalam kepengurusan. Kami boleh mengerti apa kegerakan Tuhan yang Engkau inginkan, yang Engkau kehendaki bagi Kementerian Perindustrian. Ya, setiap anak-anak Tuhan yang ada, Kau izinkan berada bekerja sama di Kementerian Perindustrian ini, kami semua boleh mengerti apa yang menjadi bagian kami masing-masing, Tuhan. Sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu, sehingga wadah ini boleh menjadi kesukaan-Mu, Tuhan. Wadah Binrokris Kementerian Perindustrian ini boleh menjadi wadah, menjadi pribadi kesukaan-Mu, Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada pengurus-pengurus yang belum mengalami kebaikan Tuhan, belum mengalami setiap keindahan-keindahan yang Kau berikan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau, Tuhan, dalam setiap pergumulan hidupnya yang berat, dalam setiap proses-proses yang dilalui. Kami berdoa, Tuhan, kiranya setiap pengurus juga boleh mengalami perjumpaan pribadi bersama-Mu, Bapa. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang mengalami pergumulan dari keadaan duka dari Krishna, orang tuanya yang sudah dipanggil Tuhan, yang sudah bersamamu Tuhan beberapa hari lalu. Mungkin saat ini keluarga besar sedang mengalami kedukaan yang begitu mendalam. Tapi kami berdoa Tuhan di awal tahun 2024, sekalipun mereka mengalami perpisahan secara fisik dengan orang yang dikasihinya, kami berdoa Tuhan, mereka terus terikat bersama Engkau Tuhan, pribadi yang selalu berada bersama mereka Tuhan dalam kondisi apapun. Berkati Nana dalam kesehariannya, juga keluarga yang ditinggalkannya. Mereka boleh tetap berpengharapan kepada Engkau Tuhan. Mereka boleh percaya atas setiap rencana, rancangan yang Engkau berikan Tuhan. Sekalipun di awal tahun adalah awal yang berat, tapi biar mereka boleh mengerti setiap kehendak Tuhan dan jalan-jalan Tuhan sepanjang tahun 2024. Mereka boleh mengalami kebaikan Tuhan. Begitu juga dengan rekan kami Tuhan Daniel si Tohang Tuhan yang mengalami sakit dari ses Itjen Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau pulihkan untuk setiap kondisi yang dihadapi oleh rekan kami ini Daniel Tuhan. Kalau kami boleh dapat informasi sudah bisa dipindahkan ke ruangan rawat inap biasa, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan untuk pemeliharaan Tuhan atas rekan kami ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan dokter, perawat, ataupun obat-obatan, ataupun tindakan yang dijalani oleh rekan kami Daniel ini Tuhan. Engkau mengurapi sehingga kondisi Daniel boleh semakin membaik. Dan kami berdoa Tuhan dalam kondisi fisik yang lemah ini, kami berdoa supaya dia juga boleh mengalami kesegaran dalam jiwanya, dalam rohnya, sehingga dia boleh semakin mengasihi Engkau dalam setiap kondisi saat ini Tuhan, dalam kelemahan tubuhnya, dia boleh percaya Tuhan yang terus pelihara kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh rekan-rekan kami, baik di pusat maupun di daerah, baik yang masih aktif ataupun yang purna bakti, yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi pergumulan yang berat, atau mungkin dalam kondisi sakit penyakit yang kami tidak ketahui satu persatu. Kami berdoa Tuhan, Bapa, kami meminta untuk damai sejahtera-Mu tercurah atas setiap anak-anak-Mu, Tuhan, di Kementerian Perindustrian ini. Bahwa masih ada rencana Tuhan yang begitu luar biasa, besar atas setiap pribadi kami di Kementerian Perindustrian ini, Tuhan. Biar setiap anak-anak-Mu tidak menyerah begitu saja dalam segala keadaan yang dihadapi, tidak menyerahkan kehidupannya daripada kekecewaan ataupun kemarahan ataupun suatu hal yang membuat mereka menjauh daripada Tuhan. Tapi biar mereka bangkit, mereka boleh percaya kepada rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau yang angkat setiap mereka yang memerlukan Engkau Tuhan. Engkau sambut setiap mereka yang datang kepada Engkau dengan kerinduan hati yang begitu mendalam. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya ini doa-doa kami Tuhan
Engkau yang mendengar setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Silakan Bu Erika. Haleluya. Segala puji, hormat, dan sembah kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau telah mengisi hati kami, bahwa jiwa kami harus kami mengangkat kepada Allah kami, dan kami harus percaya kepadamu, dan kami ini debutan. Sehingga kami harus memuji, memuliakan, meninggikan bagi-Mu hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Tanamkan dalam hati kami bertiga, dalam hati kami semua bin Rokris, dalam hati orang percaya, sehingga mereka semua boleh mendapatkan pertolongan Tuhan dan kuasa Tuhan yang dahsyat, boleh kami nikmatin, dan kami tidak dipermalukan di mana pun. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba doakan untuk pemilu ini Tuhan. Pemilu yang dipercepat menjadi bulan Februari Tuhan. Kami serahkan pemilu ini ke dalam tangan-Mu. Hamba melihat bahwa politik yang ada ini, kami kadang bingung dengan kondisi, membuat kami menjadi goyah. Tetapi kami mau melihat Tuhan Yesus tetap sama, dan Tuhan Yesus di depan kami. Arahkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Engkau mau ambil alih semua pemilu ini. Karena bangsa dan negara yang membentuk Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau hadir. Engkau mau tolong karena suasana politik ini Engkau ikat, taklukkan, patahkan roh-roh jahat yang mengintimidasi, yang mau merusak bangsa Indonesia ini. Tuhan, kami tidak tahu mana yang benar. Kami tidak tahu mana yang harus kami pilih. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang membentuk pemerintahan ini. Engkau sendiri memilih bagi kami. Sehingga tanam dalam hati kami. Hati orang-orang yang baik dan benar. Hati orang untuk memilih yang Tuhan mau. Karena pemerintahan Engkau yang membentuk. Engkau yang memilih. Pilihkan. Dan berikan di dalam hati kami. Dan Engkau munculkan yang terbaik ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ambil alih Tuhan. Hamba juga minta suasana supaya pemerintahan tidak kacau. Karena segala kecurangan-kecurangan yang mulai terjadi. Tuhan, Engkau sendiri hentikan cara-cara manusia. Dengan kelicikan Engkau hentikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mendahului. Engkau hentikan cara-cara yang tidak benar. Dan Tuhan Yesus ambil alih. Terima kasih Tuhan. Kami juga di pemerintahan, Tuhan berkati kami. Hamba melihat Tuhan, dalam kondisi ini banyak orang mencari duit. Banyak orang tidak makan. Banyak orang kelaparan. Mereka tidak tahu kemana. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau ambil alih. Dan Engkau sendiri memberikan berkat-berkat bagi semua orang yang membutuhkan. Kami semua membutuhkan berkat, bukan berkat dari surga, berkat berkelimpahan bagi kami. Engkau taruh damai, sejahtera, sukacita surga penuhi hati kami dan rumah tangga kami. Engkau taruh roh Tuhan hadir dan menguasai kami. Sehingga kami tidak meraba-raba. Arahkan mata dan pikiran hati kami, jiwa kami tertuju dan terangkat kepadamu. Sehingga kami hanya berpatokan hanya kepadamu. Terima kasih. Ambil alih pemilihan umum ini. Dan ambil alih orang-orang susah ini, Engkau berkati. Orang-orang menderita, Engkau menolong. Orang yang sakit Tuhan sembuhkan. Orang yang tak berdaya, pegang tangan mereka untuk mereka berdiri teguh. Dan mereka boleh bersukacita. Karena dalam dunia ini ada Tuhan yang memperhatikan dan menolong. Berkati kami, kuduskan, selamatkan kami. Kami serahkan semua pemerintahan ini. Kami serahkan semua pemilihan ini. Kami serahkan semua gerakan yang ada. Tuhan ikat, taklukkan semua di bawah kaki salib. Terima kasih. Hamba kembalikan semua, berikan kami sehat, berikan kami kuat, berikan iman kepercayaan yang sungguh, dan kuduskan kami karena Engkau kudus. Sekali lagi ampuni dosa, pikiran, perkataan, perbuatan, ampuni dan selamatkan kami. Kuduskan hati dan pikiran kami, dan taruh Tuhan Yesus
adalah kekuatan. Ia menopang dan menolong hidup kami. Terpujilah Allahku. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kemuliaan kami naikkan bagimu. Dan kami mengucap syukur mesbah doa pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mendoakan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami di sorga. Ya, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. kami pada makan kami Secukupnya dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti ampuni oleh bersalah kepada kami, dan jangan ke dalam mencoba, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena yang kuasa kemuliaan. kemuliaan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Adolfina, Bu Erika. Bisa foto dulu ya sebelum berakhir. Bu Erika, boleh kameranya dinyalakan Bu Erika. Nah, oke. Saya hitung ya. 1, 2, 3.